Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar risiko ini nampak Ustaz. Kalau Ustaz nampak mana nampak, ibu nak nampak, apa nak nampak. Asal salah. Anda apa? Anda risiko saya. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad karramna bani Adam وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Bapak Ibu, ayat ini menjelaskan kepada kita kata Allah, sesungguhnya Allah menciptakan walaupun karena Adam dan memuliakan. Jadi kita manusia ini diciptakan oleh Allah di antara makhluk-makhluknya yang ada. Nah, kita ini yang paling mulia. Allah yang mengatakan seperti itu. Walaupun karena buktinya Allah memuliakan manusia, anak cucu Nabi Adam. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Allah jadikan darat dan lautan bisa dikuasai oleh manusia. Yang menguasai darat kita manusia, yang menguasai lautan kita manusia. Jadi seluruh bumi ini manusia yang berkuasa. Berapa luasnya bumi ini? Itu pun bumi ini kalau dibandingkan ciptaan Allah yang ada di langit, bumi ini hanya 1000 uzi. Kalau seandainya kita bandingkan dengan makhluk Allah di langit, bumi ini bagaikan kita melemparkan cincin saja kepada pasir yang besar. Melemparkan cincin. Sebesar itulah punya bumi dunia ini. Ternyata makhluk Allah di langit jauh lebih besar. Tak ada bandingannya. Baru lagi kalau kita menyebut arasy Allah. Allah Akbar. Seluruh 7 lapis langit dan bumi ini bila dibandingkan dengan arasy Allah, seperti cincin pula dilemparkan cincin perang pasir. Lihatlah perang pasir. Kita sangka dunia yang luas ini dibandingkan makhluk Allah yang lain itu berapa? Dari sekian makhluk Allah yang banyak ini, dari sekian miliar manusia yang diciptakan oleh Allah, kita salah satunya dari yang mulia itu. Kira-kira berapa ukuran kita ada? Cuma punya wasabi. Allah Maha Besar. Tapi walaupun kita tidak apa-apanya di hadapan Allah, walaupun makhluk yang kecil, tetapi Allah muliakan kita manusia. Disuruhnya oleh Allah makhluk-makhluk yang ada di bumi ini maupun di langit disuruh untuk berkhidmat kepada manusia. Hewan, binatang, ikan, disuruhnya oleh Allah mengabdi kalian kepada manusia, berkhidmat kalian kepada manusia, serahkan diri kalian kepada manusia. Maka kalau
dikejar oleh manusia sampai ke sarang-sarangnya dikejar. Itu makanya tapi kalau cukup kalau dibalik ikan itu mengajar ke daratan itu, dikajar ke daratan dari laut itu, kama bakalan itu. Disuruhnya Allah berfirman, hewan, binatang, ternak apa saja, makanan kita harus yang terbaik. Diberikan oleh Allah. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat. Dia rezeki yang paling lama-lama awan. Dia dapat dalam lama manusia makan. Kandang ayam, kandang ayam, kalio, sambalato, alek, mulai pagi, ini lama-lama manusia. Ayam mulai pernah tak samarana. Kalian saya yang makan samarana, gila kami bercelah masuk kandang sate, ada tak? Ajar, ada makanan. Rumput itu dimakan sampai mati, sampai ke cucu-cucunya rumput itu dimakan. Tapi kalau kata orang kampungnya, tapi awak dimasak dulu, tidak dibumbui dulu, dan dimasak dulu. Warazaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Allah lebihkan manusia dari ciptaannya yang selain daripada manusia. Itu Allah sendiri yang mengatakan. Saya lebih ciptaannya yang mulia, khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ciptaan yang paling mulia dilebihkan dari makhluk yang lain. Apa kelebihan manusia? Ilmunya, akalnya, ibadahnya. Maka hendaknya kita mengambil kemuliaan itu. Jangan justru kita yang menjatuhkan diri kita. Mungkin makhluk lain tak beribadah, kita beribadah. Mungkin makhluk lain tak sholat, kita sholat. Mungkin makhluk lain berbuat zalim, kita tidak berbuat zalim. Kita angkat derajat kita sesuai dengan perintah Allah Subhanahu. Dan kita sendiri yang menjatuhkan. Allah telah ciptakan semulia-mulia. Allah telah muliakan kita dan makhluk yang lain. Tetapi kadang-kadang kita sendiri yang menjatuhkan diri kita sendiri, yang menghinakan diri kita sendiri. Maka kata ulama, manusia itu kalau ingin beruntung, maka mesti perlu ya jalannya pertama hendaknya manusia itu sholat sebelum disunatkan. Kalau ingin jadi manusia mulia itu sholat sebelum disunatkan. Dan sampai dari sholat rendang baru sholat. Kalau sholat dari sholat rendang indah di belakang. Tapi kalau dari sholat rendang adalah tak disolatlah sebelum disolatkan. Itu betul. Yang kedua, kata para ulama, hendaklah dia meninggalkan kecintaannya yang berlebihan kepada dunia sebelum dia meninggalkan dunia. Masih asik mencintai dunia, rupanya ada dia tidak. Jangan dimasukkan dunia ke dalam hati kita. Yang masuk ke dalam hati kita adalah ketaatan Allah. Dunia itu taruh akan taruh di belakang. Jangan masukkan ke dalam hati. Orang yang memasukkan dunia ke dalam hatinya sampai-sampai dia menganggap ente ibadah. Waktu ibadahnya bersilakan, solatnya, zikirnya tidak jelas, baca Qurannya tidak tahu. Karena dunia
Dunianya sedang merasuki dalam hati. Terlambat itu. Kemudian yang ketiga, para ulama mengatakan jangan Anda bersedekah ketika menunggu kaya. Lah kaya bersedekah. Koyo le kayo. Koyo dah dia sebagai bersedekah sampai kita kaya bersedekah. Kaya. Ini seperti ini surau Tarak ya. Luar biasa. Mudah-mudahan setiap ibadah kita ini mengalir pahala pada yang membuat usaha surau. Ini dari saya baru coba saya sadar ini sudah terkejut saya megang surau ini. Kalau saya tanya nanti Allah berikan rezeki kepada saya seperti ini, saya bangun. Ingin pula saya bangun seperti ini. Luar biasa. Bayangkan Bapak Ibu, orang membuatnya surau seperti ini, lalu kita sholat bersama-sama. Sudah bertumpuk pahala kepadanya. Sama itu, dia menyediakan sebuah tempat. Lalu seperti orang pergi naik pesawat, naik kereta, naik sampan naik kapal. Nah kapal itu akan menuju ke surga. Kapal tersebut. Lalu di bawahnya orang naik. Nah inilah ibaratnya surau. Sama naik kapal, nanti masuk sampai ke surga. Diberuntunglah Bapak Ibu yang berada di sekitar sini, manfaatkan ini. Kalau dapat dari sini ini itikaf, bersujud, beristighfar sampai tidak menangis kepada Allah. Ya Allah, alangkah mulia tempat ini. Sampaikan pahalanya kepada orang. Jadi manfaatkan. Kemudian yang selanjutnya, hendaknya kita ke masjid sampai tua. Jangan ke masjid itu menunggu hari tua. Lalu musim belum masjid. Tayu sampai itu tidak benar. Jadi ke masjid itu sampai tua. Ada kata orang, hilangnya sandal Anda di masjid itu lebih baik daripada sandal Anda tidak pernah mampir ke masjid. Nah ya, itu orang sekarang lebih. Hilangnya sandal Anda di masjid lebih baik daripada tidak pernah sandalnya menuju masjid atau hampir ke masjid. Jadi kadang-kadang Ustaz menyampaikan ceramah seperti ini, Bapak Ibu. Kadang-kadang jemaah itu dendam sama Ustaz. Kadang-kadang dendam. Pulang Ustaz tidak semua sandal Ustaz. Nyecampak sandal Ustaz dan subuhan. Nanti pun dia bilang, masa sandal Ustaz ini, tapi itu gaji Ustaz ini. Hilangnya sandal di masjid lebih baik daripada tidak pernah mampir ke masjid. Ini nyonya amal kan aja mah. Hilang saya Ustaz tanpa sandal. Payah hilang. Tapi di situ saya soal lain semua ditanam. Apa yang kita rahimahullah. Jadi menuju ke tempat ibadah, langkah kaki kita diperuntukkan. Bolak-balik rumah masjid, ke rumah musola, rumah surau. Apa kata Rasulullah? Saksikanlah demi Allah, demi Allah, demi Allah. 3 kali Nabi bersumpah. Demi Allah, demi Allah, demi Allah. Orang mukmin sesungguhnya orang mukmin itu atun orang mukmin tidak salah. Siapa ya Rasulullah? Orang yang bolak-balik rumah ke masjid, rumah ke surau, rumah ke musola. Bolak-balik subuh bolak-balik. Zuhur pun asar pun pulang balik, maghrib pun pulang balik. Saksikanlah kata Rasulullah, itulah mudah-mudahan kita mendapatkan. Amin. Kemudian yang terakhir, orang yang beruntung tobat sebelum ajal datang. Sempat dia bertobat. Ya Allah, ya
memang usaha saya bukan banyak. Saya ini memang banyak berbuat zalim sebelumnya. Sebelumnya saya ini lalai. Sebelumnya saya banyak maksiat. Terjadi lisan. Tapi Engkau Maha menerima taubat. Engkau Maha menerima maaf. Maka ampunilah saya. Setelah mengucapkan itu, tiba dan sampai Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, orang yang seperti itu boleh berikut. Karena sebelum dia meninggal sempat dia berkata. Maka doa yang paling disukai oleh Allah Taala berbadan ini, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu. Maka Rasulullah mengatakan Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu. Amin. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf. Engkau Maha Mulia. Engkau suka memaafkan kesalahan. Untuk itu maafkan kesalahan. Dikala hamba manusia ini kita sudah membaca doa seperti itu tersenyum Allah. Bagus senyumnya Rasulullah dirayu Allah. Jadi doa kepada Allah. Ya Allah, Engkau Maha, Engkau Maha Mulia, Engkau sangat suka maafkanlah. Di mana coba Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Mudah-mudahan kita yang hadir ini semuanya sempat bertobat sebelum acara kita sampai. Bagaimana caranya? Banyak-banyak. Kalau berbeda Astagfirullah itu hendaknya sampai menetes itu. Kalau sampai mengalir atau menetes dahsyat, mantap istighfar. Kamu jawab tasbih subhanallah, subhanallah. Meresapkan hati. Tapi kalau orang tak meresap tasbih itu kadang-kadang subhanallah, sabarlah, 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 sabarlah. Hanya hayat ini subhanallah, subhanallah. Meresap. Bapak Ibu dan itulah yang bisa kita sampaikan pada kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian dan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita yang hadir ini mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin. Ya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.